Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Junedi, kelas 5F, NIM 180101181 jurusan Administrasi Publik Universitas Puangri Magalatu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang korupsi yang ada di Indonesia. Apa sih itu korupsi? Korupsi biasanya itu identik dengan pejabat, korup, penyalahgunaan, kerugian, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian korupsi adalah korupsi atau rasuah berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, dari kata kerja corrumper, yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, menyogok, adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak yang lain yang terlibat dalam tindakan itu secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Nah, selain korupsi, ada yang erat kaitannya dengan korup, yaitu KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, kali ini kita akan hanya berfokus kepada korupsi. Sejarah korupsi di Indonesia itu bermula pada zaman kerajaan dan juga kesultanan. Hal yang membuatnya kurang terekspos karena memang para sejarawan lebih memfokuskan kajian-kajian sejarah mereka ke arah politik dan sosial saja, seperti mana yang dijelaskan dalam salah satu buku, Korupsi Silang Sejarah Indonesia. Nah, zaman demi zaman, seiring berkembang zaman, di masa Orde Baru dan Orde Lama ternyata sudah ada beberapa bentuk korupsi. Di masa Orde Lama yang ada namanya panitia retolling aparatur negara peran yang dipimpin langsung oleh Ahmad Nasution. Kemudian kita juga mengenal Operasi Budi, Komando Tertinggi Rolling Aparatur Revolusi Kontar, yang diketuai langsung oleh Presiden Soekarno. Pada yang masa juga dibentuk Operasi Tertib, tetapi lembaga ini berselisih. Nah, hal ini yang melemahkan lembaga itu dalam memberantas korupsi. Alhasil para koruptor terus melenggang di kursi singgasana rezim Orde Baru. Nah, disitulah awal mula korupsi merajalela pada masa Orde Baru. Nah, berikut merupakan persentase di mana menurut Tempo.co, indeks persepsi korupsi di Indonesia mulai dari era Soekarno sampai tahun 2018, di mana 1995 sampai 2018, indeksnya kita bisa lihat ya, di mana turun naik, di mana indeksnya hanya berbeda kisaran 1 atau 2%. Yang sekarang kita lihat pada masa pemerintahan Jokowi pada masa 2018, yaitu paling memuncak 38%. Kira-kira apa sih faktor penyebab daripada meningkatnya korupsi? Atau bagaimana caranya korupsi itu terjadi? Nah, penyebab salah satunya adalah perilaku korupsi pada dasarnya memang sebuah fenomena yang punya implikasi ekonomi dan politik. Penyebab korupsi juga tertuang dalam beberapa teori, antara lain teori Ensken Robert Merton, tekanan sosial menjadi penyebab korupsi, membuat pelakunya melakukan pelanggaran norma-norma. Adapun teori dari solidaritas sosial, Emil Durkheim memandang kalau sebenarnya masyarakat itu bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya. Sedangkan teori Ghosn, penyebab korupsi dinyatakan oleh dari teori Ghosn oleh Jack Low, yakni keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan juga pengungkapan. Nah, selain itu, faktor penyebab korupsi antara lain faktor internal, yaitu aspek perilaku individu, di mana dalam diri individu tersebut memang sudah tertanam sifat-sifat tersebut. Dia akan mencari celah agar bisa melakukan tindakan korupsi. Contohnya sifat rakus, moral yang kurang kuat, gaya hidup yang konsumtif. Adapun aspek sosial, di mana keluarga, penyebab korupsi karena dorongan perilaku keluarga. Ini terjadi di kaum behaviorius yang menyatakan kalau lingkungan keluarga lah yang secara kuat justru memberikan dorongan untuk korupsi. Dorongan itu mengalahkan sifat baik seseorang yang ada dalam dirinya. Selain aspek sosial, adapun aspek lingkungan. Alih-alih melarang dan memberikan dukungan, lingkungan justru malah mendorong seseorang untuk lebih melakukan korupsi karena kita tidak lepas daripada aspek lingkungan. Nah, faktor eksternal yakni penyebab korupsi yang berasal dari hal-hal di luar daripada perilaku.
Adapun aspek masyarakat terhadap korupsi apa saja itu, masyarakat kurang sadar bahwa korban dari korupsi adalah mereka sendiri. Kemudian masyarakat kurang sadar kalau mereka sendiri sedang terlibat dalam tindak korupsi. Dan juga masyarakat tidak sadar kalau korupsi sebenarnya bisa dicegah dan diberantas dengan ikut andilnya mereka. Ekonomi korupsi karena pendapatan tidak mencukupi. Adapun aspek politis dan aspek organisasi, aspek politik kepentingan politik untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan, pimpinan kurang punya sikap teladan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurangnya memandang sistem akuntabilitas yang benar, kurangnya sistem pengendalian manajemen. Makanya banyak pejabat-pejabat di negara kita itu kebanyakan korup karena kurang memahami konsep dan juga kurang memerhatikan aspek politis dan juga aspek organisasi. Bagaimana sih langkah untuk mencegah ataupun solusi daripada memberantas korupsi di negeri ini? Solusi yang mungkin bisa ditawarkan yang pertama mungkin adalah kesadaran diri, tapi kita lihat daripada fakta. Nah, kita lihat bagaimana sih cara mengatasi korupsi dan memberantasnya. Yang pertama itu akhiri impunitas. Penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk memastikan para koruptor dihukum dan memutus siklus impunitas atau kebebasan dari hukuman atau kerugian. Pendekatan penegakan hukum yang sukses harus didukung oleh kerangka hukum yang kuat, cabang penegakan hukum, dan sistem pengadilan yang independen dan efektif. Sedangkan masyarakat sipil sendiri itu mendukung dengan proses tersebut dengan melakukan inisiatif tertentu. Selain itu, mereformasi administrasi publik dan manajemen keuangan. Reformasi yang berfokus pada peningkatan manajemen keuangan dan memperkuat peran lembaga audit di banyak negara telah mencapai dampak yang lebih besar daripada hanya melakukan di sektor publik dan mengendalikan korupsi. Hal ini tentunya akan memengaruhi sebagian besar birokrasi yang ada dalam Indonesia. Selain itu, memaksimalkan kekuatan masyarakat, kontribusi masyarakat di setiap aspek bagian negara yang masih relevan dapat membantu pemerintahan. Untuk itu, dalam hal ini sangat perlu untuk melakukan identifikasi prioritas masalah dan menemukan solusi. Setiap kontribusi yang diberikan masyarakat akan sangat bermanfaat untuk kemajuan suatu negara, meskipun hanya dilakukan dalam skala kecil. Misalnya saja dengan melakukan inisiatif pemantauan masyarakat dalam beberapa kasus berkontribusi pada deteksi korupsi, mengurangi kebocoran dana, meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan publik. Nah, mungkin itulah yang sempat saya sampaikan pada materi ini. Terima kasih, kurang lebih mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Terima kasih.